Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Kusmiati, NIM H2110091 dan rekan saya Siti Nurizkiah, NIM H2110118. Kami akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme dan humanisme, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Anissa Mawardi, ST, MPD. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Dalam proses pembelajaran, dosen atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa berjalan lancar. Pendidik tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu mahasiswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Yang kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada perkembangan kognitif. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar. Kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Dan yang terakhir yaitu Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Ciri-ciri teori konstruktivisme yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan, negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, belajar harus disituasikan dalam latar setting yang realistik. Penilaian harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Penerapan pendekatan teori konstruktivisme. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Dan yang terakhir, ciptakan masyarakat belajar dalam kelompok-kelompok. Kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan
Pengetahuan baru membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dan dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan. Dan yang terakhir, oleh karena itu siswa terlibat secara terus-menerus maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Kekurangan teori konstruktivisme yaitu siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Selanjutnya, teori belajar humanisme. Teori humanisme merupakan teori yang paling abstrak dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Padahal teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Belajar akan dikatakan berhasil jika siswa dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran siswa secara bertahap harus berusaha mencapai realisasi diri sebaik mungkin. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Tujuan dari teori belajar humanisme adalah memanusiakan manusia. Oleh karena itu, teori ini bersifat eklektik, yang artinya teori apapun dapat digunakan selama tujuannya untuk memanusiakan manusia atau realisasi diri tercapai. Tujuan utama pendidik dalam hal ini yaitu 1. Membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, 2. Membantu setiap individu mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang unik, dan yang ketiga, membantu mewujudkan potensi yang ada pada diri siswa. Tokoh dalam aliran teori humanisme. 1. Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh siswa sebagai tujuan pembelajaran. Tujuan belajar yang dikelompokkan dalam 3 kawasan yang dikenal dengan taksonomi Bloom. 3 kawasan tersebut yaitu 1. Kawasan kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, 2. Kawasan afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, 3. Kawasan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan. Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4, yaitu 1. Pengalaman konkret. Pada tahap ini, peristiwa belajar ialah seseorang dapat mengalami suatu peristiwa atau kejadian apa adanya tanpa mengetahui mengapa dan bagaimana kejadian terjadi seperti itu. 2. Pengalaman aktif dan reflektif. Pada tahap ini, seseorang dapat lebih aktif mengamati peristiwa yang dialaminya. Ia akan berusaha mencari jawaban dan memahami peristiwa tersebut dengan mengembangkan pertanyaan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. 3. Konseptualisasi. Pada tahap ini, peristiwa belajar ialah seseorang mencoba membuat abstraksi atau teori tentang hal yang telah diamati. Yang keempat, eksperimen aktif. Pada tahap ini, peristiwa belajar ialah melakukan eksperimentasi aktif atau percobaan aktif. Menurut Kolb, siklus belajar ini berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung di luar kesadaran siswa. Secara teoritis, tahapan belajar siswa dapat dipisahkan, namun pada kenyataannya dari tahap satu ke tahap yang lainnya terjadi begitu saja sehingga sulit kapan beralihnya. Iloney dan Mumford. Berdasarkan teori Kolb, Iloney dan Mumford menggolongkan siswa atas 4 tipe, yaitu 1. Siswa tipe aktivis. Siswa sering terlibat dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan tujuan memperoleh pengalaman baru dan cenderung berpikiran terbuka serta mudah diajak berbicara. 2. Siswa tipe reflektor. Siswa cenderung berhati-hati dan penuh pertimbangan. 3. Siswa tipe teoris, yaitu siswa bersifat kritis, suka menganalisis dan bersikap rasional dengan
mengatur serta mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukannya. 2. Practical learning atau belajar praktis, di mana siswa belajar dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kegiatan pembelajaran ini menitikberatkan pada interaksi yang harmonis antar manusia. Mereka percaya bahwa pemahaman dan kemampuan diri sendiri untuk menghadapi lingkungan alam tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia pada umumnya. Yang ketiga, emancipatory learning. Belajar emancipatory yaitu siswa belajar dengan berupaya mencapai tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap perubahan budaya di lingkungannya. Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, ia mengungkapkan prinsip-prinsip pembelajaran humanisme yang meliputi 1. Hasrat untuk belajar, berupa keinginan untuk belajar yang disebabkan oleh rasa ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. 2. Belajar yang berarti. Belajar akan berarti ketika apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan dan tujuan anak. 3. Belajar tanpa ancaman. Belajar akan berjalan dengan mudah dan lancar jika tidak ada ancaman atau hukuman, sehingga siswa dapat melakukan apa saja dan menguji keterampilan mereka dengan mendapatkan pengalaman baru. 4. Belajar atas inisiatif sendiri, yaitu menyiratkan motivasi internal yang tinggi dari siswa. Pembelajaran inisiatif sendiri ini menarik perhatian siswa pada proses dan hasil belajar serta mengajarkan mereka untuk bebas, mandiri, dan percaya diri. Yang kelima, ada belajar dan perubahan. Dunia terus berkembang dan berubah. Apa yang telah dipelajari dari masa lampau tidak dapat memungkinkan orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa sekarang maupun di masa depan. Oleh karena itu, pada saat ini dibutuhkan orang-orang yang bisa belajar di lingkungan yang baru atau lingkungan yang terus-menerus berubah. Abraham Maslow. Teori Maslow yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan. Kebutuhan manusia harus dipenuhi dari yang paling dasar sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi. Antara lain, 1. Psychological needs atau kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tempat tinggal, dan kebutuhan biologis. Disebut kebutuhan yang paling dasar karena diperlukan untuk semua makhluk hidup. 2. Safety atau security needs, yaitu kebutuhan keamanan secara fisik seperti menghindari bahaya dan psikis seperti tidak kena marah, tidak dipermalukan, dan lainnya. Ketiga, social needs, yaitu kebutuhan manusia untuk dianggap sebagai anggota komunitas sosial mereka. Agar dapat berjalan dengan baik atau belajar dengan baik, siswa harus merasa diterima dengan baik oleh teman-temannya. Esteem needs atau kebutuhan ego, yaitu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk berprestasi dan prestis. Yang kelima, ada self-actualization needs, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Penerapan teori belajar humanisme. Penerapan teori humanisme mengacu pada pikiran selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang digunakan. Dalam hal ini, guru memiliki peran dalam pembelajaran, yaitu membantu siswa dengan memberikan motivasi dan kesadaran akan pentingnya belajar dalam kehidupan
konsep dan taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu pendidik untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Kekurangan dari teori ini yaitu 1. Teori ini sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional, serta sulit untuk dilaksanakan dalam hal yang praktis. 2. Teori humanisme tidak bisa diuji dengan mudah. 3. Siswa yang tidak ingin memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. 4. Beberapa kritisi menyangkal bahwa konsep ini bisa saja mencerminkan nilai dan idealisme mahasiswa sendiri. 5. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih